Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bastian Nugroho dari kelas D dengan digit NIM terakhir 348. Di sini saya akan mempresentasikan tentang priority scheduler. Yang pertama-tama untuk penjelasan algoritma PS atau priority scheduler adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Prioritas ini biasanya ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan kepada setiap proses di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan prioritas yang lebih tinggi. Cara kerja algoritma PS. Penentuan prioritas. Setiap proses yang akan dijadwalkan diberi nilai prioritas. Nilai prioritas ini dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis proses. Proses yang lebih penting seperti proses sistem biasanya diberi nilai prioritas yang lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan daya. Proses yang membutuhkan lebih banyak daya seperti CPU dan memori biasanya juga diberikan nilai prioritas yang lebih tinggi. Ketiga, waktu kedatangan. Proses yang lebih dahulu biasanya diberikan nilai prioritas yang lebih tinggi. 4. Waktu eksekusi. Proses dengan waktu dan eksekusi yang lebih singkat dapat diberi nilai prioritas yang lebih tinggi. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses algoritma PS akan memilih proses dengan nilai prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada dua atau lebih prioritas dengan nilai prioritas yang sama, algoritma PS dapat menggunakan berbagai metode untuk memilih proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu, seperti first come first serve atau VFCFS. Proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Shortest job first. Proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat akan dieksekusi terlebih dahulu. Round robin. Setiap proses diberi waktu eksekusi yang sama. Ketika waktu eksekusi suatu proses habis, proses tersebut akan dihentikan dan proses selanjutnya akan dieksekusi. Preemption. Dalam beberapa kasus, proses dengan nilai prioritas yang lebih tinggi dapat mengambil alih CPU dari proses dengan nilai prioritas yang lebih rendah. Hal ini disebut preemption. Algoritma PS dengan preemption memungkinkan proses yang lebih penting untuk diselesaikan lebih cepat. Lanjut pada bagian berikutnya, yaitu jenis algoritma priority scheduler. Yang pertama, non-preemptive. Algoritma non-preemptive tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan meskipun ada proses baru dengan nilai prioritas yang lebih tinggi. Proses baru akan menunjukkan sampai proses yang sedang berjalan. Keuntungan, implementasi lebih sederhana, memastikan bahwa semua proses yang dimulai akan selesai. Kekurangan, proses dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation, di mana mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua, proses dengan prioritas tinggi dapat terhambat oleh proses dengan prioritas rendah yang berjalan lama. Yang kedua, preemptive priority scheduler. Algoritma preemptif dapat menghentikan proses yang sedang berjalan jika ada proses baru dengan nilai prioritas yang lebih tinggi. Proses yang dihentikan akan dilanjutkan kembali setelah proses baru selesai. Keuntungan pertama, memastikan bahwa proses dengan prioritas paling tinggi dapat diselesaikan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kemungkinan starvation. Dan ada pula kekurangan di bagian ini, antara lain implementasi lebih kompleks. Yang kedua, dapat menyebabkan overheat yang lebih tinggi karena proses yang dihentikan dan dilanjutkan kembali. Mekanisme pemilihan proses.
Yang pertama, first come, first serve. Proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Keuntungan sederhana dan mudah dipahami, adil bagi semua proses. Kekurangan, proses dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation. Proses dengan waktu eksekusi yang lama dapat menunda proses lain. Dan juga yang kedua, shortest job first. Proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat akan dieksekusi terlebih dahulu. Keuntungan, meningkatkan rata-rata waktu tunggu proses, meningkatkan throughput sistem, dan kekurangan, sulit untuk memperkirakan waktu eksekusi proses secara akurat. Memilih proses dengan waktu eksekusi yang singkat dapat menyebabkan starvation bagi proses dengan waktu eksekusi yang lama. Yang ketiga, round robin. Setiap proses diberikan waktu eksekusi yang sama. Ketika waktu eksekusi suatu proses habis, proses tersebut akan dihentikan dan proses selanjutnya akan dieksekusi. Keuntungan adil bagi semua proses. Yang kedua, mencegah starvation. Kekurangan overheat yang tinggi karena proses dihentikan dan dilanjutkan kembali secara berkala. Yang kedua, proses dengan waktu eksekusi yang singkat dapat dirugikan. Ini merupakan salah satu contoh algoritma dengan priority scheduler, yang dimana di sini ada 4 proses. Yang pertama proses A dengan prioritas 3 dan waktu eksekusi 10. Prioritas B dengan proses B dengan prioritas 2 dan waktu eksekusi 5. Proses C prioritas 4 dan waktu eksekusi 7. Dan prioritas D dengan prioritas 1 waktu eksekusi 3. Untuk tabel yang digunakan sesuai dengan masing-masing prioritas yang ada. Prioritas D didahulukan karena memiliki waktu eksekusi yang sangat sebentar. Dan prioritas A ditetapkan pada posisi kedua karena waktunya lebih lama daripada prioritas yang akan dilanjutkan. Lalu prioritas C dan B. Di sini juga ada Gantt chart-nya, di mana dimulai dari 0, 3, 13, 20, dan 25 untuk total keseluruhan dari waktu eksekusi. Contoh penerapan priority scheduler. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi menggunakan algoritma PS untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Contohnya, proses sistem seperti kernel dan driver. Perangkat biasanya diberi nilai prioritas yang lebih tinggi daripada proses aplikasi. Yang kedua, penjadwalan tugas. Algoritma PS dapat digunakan untuk menjadwalkan tugas-tugas berdasarkan prioritasnya. Contohnya, Anda dapat menggunakan aplikasi penjadwalan tugas untuk menjalankan tugas penting untuk dijalankan terlebih dahulu, dan tugas yang tidak terlalu penting dapat dijalankan di kemudian hari. Yang ketiga, manajemen proyek. Algoritma PS dapat digunakan untuk menentukan proyek mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, proyek yang memiliki deadline lebih dekat akan dikerjakan terlebih dahulu. Algoritma peruntukan jaringan. Algoritma PS dapat digunakan untuk menentukan rute mana yang akan digunakan untuk mengirim data. Contohnya, rute dengan bandwidth yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah biasanya diberikan nilai prioritas yang lebih tinggi. Kesimpulan, algoritma PS merupakan algoritma penjadwalan yang penting dan banyak digunakan dalam berbagai sistem.
Memilih algoritma PS yang tepat dan mengimplementasikan dengan benar dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.